kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Tahun 88 sini saya, Pak. Berarti Ibu sempat milih Pak Anies dong? Sempat dukung Pak Gubernur Pak Anies, cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini. Masa pemerintah rakyat, pemerintah kayak Pak Gubernur ya, katanya nggak ada janji, nggak ada penggusuran, entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur ingkar janji, katanya sebelum jadi Gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Saya tidak ingin menjadi orang yang menjegal promotornya. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab saya menerima pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Sudah berkali-kali garis bawahi, kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Pompa-pompa statusnya siaga, begitu juga di Bina Marga, pompa-pompa bawah yang biasanya disebut underpass itu dalam posisi on. Pompa kita di Jakarta ini ada lebih dari 450, semuanya posisi siap, lebih dari 200 ada di muara, dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Gubernur Anies beralasan, dengan sistem ini, warga akan langsung mengetahui informasi banjir tanpa melalui jenjang. Bila ada kabar, maka pemberitahuannya akan langsung ke warga, tidak melalui jenjang. Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat, berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Benar-benar membuat sistem ini adalah toa, belum sistem. Saya cek ini, kenapa kita pakai ini coba? Dan adanya cuma di berapa nih? 14 kelurahan. Pertanyaan sederhana, kenapa di Jepang pakainya begini ya? Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama lah, kenapa pakai alat begini? Ini dipakai karena tsunami. Kalau kita punya musuh perang, nah ini perlu nih. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam
rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Nah ini guys, itu kita lihat tuh sumber resapan di situ tuh malah membuat jalan jadi rusak guys. Pada saat itu juga dikatakan kondisi di sini minim penerangan dan juga hujan. Pada saat itu pengendara sepeda motor menghindari sumur resapan seperti yang terlihat di layar kaca. Memang di jalanan terdapat beberapa sumur resapan dan ketika menghindari sumur resapan dan pengendara sepeda motor ini jatuh dan masuk ke seberang jalan. Saya mohon kepada pemerintahan yang sekarang untuk mengevaluasi kembali sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara. Ini bukan yang kejadian yang pertama kali, udah sering sekali. Sumur resapan ini menghambat kendaraan-kendaraan pada jeblos. Lihatlah kejadiannya sekarang. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Karena kita mengalami kondisi yang cukup ekstrim. Sebagai contoh, tahun lalu hujan ada yang 140 mm sampai 180 mm yang biasanya dihitung harian. 140, 180 itu sangat lebat. Bahkan 180 itu bisa dibilang ekstrim. Pekan-pekan kemarin itu jatuhnya dalam durasi waktu 2 jam setengah. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya air yang jatuh pada saat bersamaan. Kondisi ini pasti menimbulkan genangan. Saya garis bawahi kepada seluruh jajaran, jangan dianggap ini sebagai given, tapi harus bisa kita kendalikan. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. Mohon maaf Bapak Gubernur, dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata yang Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan nih Pak Menteri. Karena tadi Bapak menyampaikan, jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Saya nggak mau debat, saya tidak dididik untuk berdebat. Kalau terkait dengan giant seawall yang besar di luar, itu harus dikaji lagi. Karena banyak studi yang sekarang justru mempertanyakan kembali kemanfaatan dari itu. Mengapa? Karena berbeda dengan banyak tempat lain, di Jakarta ini teluknya itu muara 13 sungai. Jadi kalau kita membangun sebuah dinding di luar dan air masuk ke teluk dan tidak ada jalan keluar, itu punya potensi masalah tersendiri. Jadi jangan sampai kita melakukan sekarang, di kemudian hari anak cucu kita menengok, Pak ini kok airnya jadi kumpulan air tak bersih kumpul di sini, gitu ya. Lalu ada taman yang posisinya di samping sungai, sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air.